Piala Dunia 2026 ini sudah disetting agar Argentina bisa juara lagi. Gimana nih, San? Give me Uzbekistan always ya. Jadi hal ini itu muncul karena banyak sekali fans dari Dodo yang komplain kenapa Portugal itu harus berada di pot yang berat menurut mereka. Jadi sedangkan untuk Argentina itu berada di pot yang menurut mereka juga itu menguntungkan ya di 32 besar ini. Jadi untuk Portugal itu kan lawan di 32 besarnya Kroasia. Kemudian jika mereka menang, mereka akan bertemu dengan Spanyol. Jika mereka menang lagi, walaupun mustahil ya, mereka akan bertemu dengan USA, Bosnia, Belgia ataupun Senegal. Kalau misalkan mereka lolos lagi, mustahil juga. Mereka akan bertemu dengan Prancis, Jerman, Belanda, dan juga Enesri Maroko. Ya sepertinya Waduh. sangat sulit. Waduh, ini berarti memang ya secara pot itu pot yang dilalui oleh Portugal musuhnya ya langganan-langganan juara dan negara-negara yang kuat biasanya. Nah, tapi kita bahas dulu Argentina. Jadi Argentina kan 32 besar ketemu Cape Verde. Kalau lolos dan pasti menang, itu pasti ketemunya antara Australia atau Mesir. Kalau lolos lagi kemungkinan besar ini pasti Kolombia ya. Iya. Nah, Portugal cuma bisa imbang kalau Argentina menang dan juga juara di Copa America. Kemudian kalau lolos lagi, Brasil tidak akan lolos menurut gua sampai semifinal. Kemungkinan besar Argentina ini akan bertemu Inggris ya. Inggris ataupun Jepang Di mana sepertinya di untuk di semifinal? semifinal ya. Semifinal Karena ya. Brazil sepertinya kalau misalkan lawan Jepang menang juga sulit lah ke depannya untuk Brazil gitu. Nah, mereka menganggap jika potnya Argentina itu secara matematik itu gampang banget, tidak seperti Portugal gitu kan. Betul. Dan mereka kembali lagi nyalahin FIFA. Apakah memang Piala Dunia kali ini disetting untuk Messi lagi kata mereka kan agar Messi back to back itu adalah ucapan-ucapan dari fansnya Bang Dodo ya. Betul. Ini ibaratnya belum apa-apa udah nyiapin alasan ya ibaratnya kan. Ya nggak nyiapin alasan lah. Mereka itu tolol kan. Betul. Kenapa ada di pot melawan Kroasia? Suruh Iya. siapa imbang lawan Kongo? Suruh Betul. siapa imbang lawan Kolombia? Jadi juara grup dong. Kalau jadi juara grup masuk ke potnya Argentina bisa bertemu di perempat final. Ini Betul. kan bukan karena di setting FIFA ya, karena Portugalnya lemah. Imbang Betul. melawan Kongo, imbang melawan Kolombia dan harusnya itu kalah ya. Kalau kalian menjadi juara grup ya kalian ada di potnya Argentina menggantikan Kolombia melawan Ghana. Ini Itu. ibaratnya lucu banget ya, lucu bangetnya gini, ibaratnya Portugal itu kalau punya mimpi pengen jadi juara Piala Dunia, ya harus berani lawan siapa aja ya kan, ya harus merasa bahwa mereka itu paling kuat. Sedangkan sekarang sebelum ke pot neraka ini, bahkan di grupnya saja mereka itu kan runner up ya. Ibaratnya ya ini justru memunculkan pesimisme dari fans Portugal itu sendiri bahwa anjir kita dikasih pot yang lebih kuat ya berarti mereka merasa diri mereka lemah dong secara tidak sadar gitu kan. Tapi mereka optimis juga karena ada sebuah cocok logi di mana di 2016 ketika Portugal menjuarai Euro, jadi knockout pertama mereka itu bertemu dengan Kroasia, kemudian di grup mereka hanya lolos di runner up grup, kemudian mereka juga di match pertama pada Euro 2016 itu mereka imbang, menang dan juga imbang lagi dan Ronaldo nyetak 2 gol di grup. Cocok logi mereka kan seperti itu ya. Ibarat ini cocok loginya di apa Euro. Betul. Di Euro kan nggak ada negara-negara Amerika Selatan ya. Ya karena kan mereka cuma sanggupnya di Euro, jadi Betul. mereka cocok loginya di Euro saja. Apalagi ada statistik yang mencengangkan bahwa Ronaldo itu cuma bisa mencetak 2 gol kan dari beberapa pertandingan melawan negara-negara di Amerika Selatan. 11 ya, 11 pertandingan melawan negara Amerika Selatan itu Dodo cuma nyekor 2 Dua gol ya. gol itu kan benar-benar membuktikan ya struggle ya terbukti lah ketika menghadapi Kolombia gitu biasanya kita kan sudah bisa melihat perbedaan Ya untung kualitas lah, gitu. untung nggak nyetak gol itu untung. Mm-mm. Untung saja nggak cedera. Iya itu Lawan ya Kolombia kita tahu kan betul. Kolombia walaupun di tackle sendiri itu Mm. Amerika Selatan kan di tackle tetap bangun ya. Kemarin saja Iya Barco yang nekelnya malah ditandu kan. betul apalagi ini lawan pertamanya Kroasia ini juga berpotensi memberikan kejutan ya dari Kroasia sendiri ya karena secara track record Kroasia itu ya sepertinya akan bisa melaju ke 8 besar atau semifinal lagi sih kalau nggak salah ya. Ya, dan mungkin melawan Kroasia ini Portugal akan sama-sama mengejutkan di lini belakang di mana kipernya yaitu Diogo Costa dari Portugal dan juga Livakovic dari Kroasia akan tampil sangat bagus sekali Betul mengingat betul. di pertandingan terakhir mereka juga kan walaupun dibantai Inggris ya Kroasia tapi Iya kan Livakovic tetap ratingnya tinggi kan gitu hampir betul. man of the match juga gitu kan. Nah kembali ke uniknya
fansnya Dodo itu menganggap jika pot ini pot neraka. Iya. Mereka berharap masuknya ke pot Argentina. Iya. Lah mau dibantah ya. Ini benar kocak banget ya. Ngomong-ngomong soal performa kiper seperti yang kita lihat ketika menghadapi Kolombia, kita juga kan begitu selesai pertandingan kita langsung tag video mengatakan layak lah Diogo Costa ini mendapatkan gelar MVP gitu ya. Dan ternyata terbukti ya saya yang mendapatkan gelar MVP ya Diogo Costa itu kan. Iya, dan juga ini adalah fase ya sudah tidak ada pembuktian sih untuk Ronaldonya ya. Gue sih lebih menyoroti kepada pemain lainnya, terutama generasi barunya Portugal. Walaupun Roberto Martinez itu masih kekeh akan memainkan Portugal selama 90 menit ke depannya sampai Iya. kapanpun karena bahkan sampai Al Nassr nanti 90 menit terus ya. Ini akan menjadi ujian terberat bagi Portugal itu sendiri menurut gue ya. Karena mungkin kalau misalkan melawan Kroasia pressnya tidak terlalu besar ya. Terlihat banget ketika melawan negara Amerika Selatan kemarin, melawan Kolombia khususnya, Portugal itu harusnya bisa-bisa kalau kipernya bukan Diego Costa kan, Betul. kemarin. Nah, kemudian juga untuk potnya Portugal ini kemungkinan besar Portugal itu tidak akan bertemu dengan negara Amerika Selatan lainnya. Karena sepertinya mereka akan terus bertemu dengan negara Eropa, Kroasia Eropa, Spanyol, Austria Eropa. Ini Amerika Serikat, Bosnia, Senegal dan juga Belgia ya, antara Senegal sama Belgia, Eropa dan juga Afrika. Lolos juga ketemunya Prancis. Ini nggak akan ketemu Amerika Selatan lagi. Justru kalau seperti itu ya harusnya diuntungkan ya karena kan Portugal ini jagonya jago di kandang, maksudnya jagonya ketika ya melawan negara-negara Eropa kan terbukti karena mereka juga terbiasa di National League, terbiasa di Eropa juga di Euro gitu kan. Kalau ternyata bisa bermainnya di pot Argentina ya justru agak berat juga biasanya. Karena kalau menurut gue pribadi kekuatan dari Portugal itu ya masih dibilang kalah lah kalau sama negara-negara Amerika gitu kan. Ya, khususnya ya kalau di Piala Dunia edisi kali ini mungkin Portugal lebih unggul dari Ekuador, Uruguay ya, tapi mungkin bisa disamaratakan dengan Kolombia atau Brasil saja gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan Argentina ya mudah juga karena harus mungkin bertemu dengan Ghana yang sulit. Kenapa? Iya. Karena Harry Kane saja tidak. Ghana punya dukun. Nah, tetapi yang lucunya itu dukunya Ghana kan ya. Ini dukunya Ghana memang pansos ya. Emang mengatakan bahwa Piala Dunia ini sudah diatur untuk Cristiano Ronaldo katanya. Ibaratnya dukunya Ghana aja mendukung Ronaldo untuk menang Piltun anjir. Iya ya. Kocak banget Ya ya. untuk orang yang masih percaya dukun ya fansnya Dodo aja, yang lainnya Iya. memang enggak ya. Tapi ini juga menarik ya untuk Argentina karena tidak bisa kita sepelekan juga. Tentunya Australia dan juga Mesir, kita jagokan Mesir ya karena ada Salah juga, kemudian di situ ada Marmus juga kan. Ini akan menarik kalau misalkan Argentina bertemu dengan Mesir ya. Kemudian juga tentunya Kolombia yang akan menanti di perempat final. Kemungkinan sulit untuk Argentinanya itu sendiri gitu kan. Kalau untuk Portugal ya terserah kalian lah. Kalian pesimis ya memang harus pesimis karena memang lawannya berat banget kan gitu kan. Apalagi Mending kalah 2-1 dari Kroasia daripada dibantai 5-0 sama Prancis. betul. So, milih mana? Milih kalah 2-1 lawan Kroasia lebih Iya. terhormat atau dibantai Prancis 5-0. Nih, Portugal ketemu Prancis 5-0. Ini vibe-nya kayak di UCL musim kemarin ketika Real Madrid itu kalah sama Bayern Munchen di semifinal. Terus kan bersyukur mereka itu kalah dari Bayern Munchen. Kenapa? Karena kalau sampai lolos dan menghadapi PSG itu kan bisa dibantai katanya kan. Itu Ya, vibe-nya sama. seperti Portugal lah. Mungkin ya kalau melawan Kroasia mungkin masih bisa diunggulkan. Ya udahlah kalah 2-1 lawan Spanyol. Apalagi kan fansnya Dodo kan kemarin, wah Messi hat-trick lawan Aljazair, Iya. Ronaldo lawan Spanyol nih, makan nih Spanyol nungguin ya. Itu makan tuh hat-trick, misalnya hat-trick lawan Spanyol kan. Betul. Apalagi Spanyol sudah menunjukkan ya ketika Lamine Yamal diturunkan di menit awal. Tetapi ya kabarnya Nico Williams yang sedang cedera ya. Cedera ringan ya. Kita belum tahu juga nih akan bisa dimainkan atau enggak di babak knockout gitu kan. Iya, sepertinya Nico Williams tidak akan bermain, tapi De La Fuente pinter ya. Ferran Torres itu kan jadi Ferran Torres itu pemain yang kurang beruntung. Iya. Nah, betul. pemain kurang beruntung itu ya tidak selamanya kurang beruntung gitu. Pasti dia akan mencetak gol di laga-laga besar. Laga-laga krusial ya. Sama seperti Lautaro Martinez, dia itu selalu kalau di kompetisi di Argentina, dia itu di laga-laga kecil biasa aja, tapi kalau misalkan di laga penting, pasti dia itu menciptakan peluang yang menjadi gol gitu. Buktinya di final saja, kalau misalkan tidak ada
tendangan dari Lautaro Martinez kemudian blundernya Loris itu Iya. tidak akan ada gol keduanya Messi kan, Messi gitu. betul-betul bola muntahan tendangan keras dari Lautaro ya. Final Copa America juga kan gitu Hmm. kan. Ya jadi menurut gua Ferran Torres itu tipe-tipe pemain yang seperti itu. Ini sama seperti Hmm. Morata ketika di Euro 2024 kan. Betul-betul. Itu Morata kan banyak yang bertanya kenapa Morata dipanggil ke timnas Spanyol lagi. Ya kita tahu karirnya udah nggak karuan gitu kan. Iya, Tapi ya buktinya dia bisa membuktikan pada saat itu kan walaupun memang posisinya kalah sama Oyarzabal, tapi masih membuktikan jika dia itu ya bisa menciptakan peluang-peluang ataupun gol-gol menolong tim gitu kan. Menurut gue Ferran Torres itu pemain yang seperti itu. betul. Kalau misalkan Portugal menang lawan Kroasia kemudian Spanyol menang lawan Austria, ini Ferran Torres ini bakal gacor karena dia akan mendapatkan tempat ya untuk bermain karena memang Nico Williams sudah tidak ada, artinya ini akan ada trio baru Yamal, Oyarzabal dan juga Ferran Torres kan. Betul, dan Feyenoord tetap di tengah ya sebagai striker ya ibaratnya sini ya. Enggak, pasti second striker tuh Oyarzabal. Oyarzabal Oyarzabal ya. itu nggak bisa bermain selain striker kalau di Spanyol. Jadi Ferran Torres perannya akan jadi second striker. Dia kan cocoknya second striker kalau kalau Ferran Torres menurut gua di Barca aja kan. Betul. Ketika diturunkan bareng sama Lewandowski, lebih cocok jadi second striker. Kalau jadi striker mandul. Kalau untuk Ferran Torres kalau jadi second striker gacor pasti ngegolin. Pas El Clasico kemarin kan Iya. lawan Newcastle di leg kedua kalau jadi second striker dia pasti gacor. Betul. Ibaratnya kalau tidak dijadikan tumpuan justru malah Betul. mengejutkan. Iya, soalnya dia tidak di-press sama back. Kalau second striker dia pinter nyari peluang ketika back itu ketarik sama striker utama kan. Ya sama seperti Ole Romeni Beckham kemudian strikernya Sananta kan gitu. Betul. Ya ibaratnya ketika di 2018 saja peran Giroud itu jadi role model baru ya. Ibaratnya sekarang itu striker tidak hanya dituntut untuk mencetak gol kan, tetapi untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya yang lain kan. Ini juga menjadi sebuah patokan gitu saya. Iya ya buktinya apa yang dilakukan oleh Prancis kemarin ya pressing ke Mbappe itu kan striker. Iya, Cuma betul. perannya kan dia ada second striker baru nih itu Ousmane Dembele. Dembele kan bukan winger ya main di Prancis di tahun ini kan. Nah kan gue selalu katakan Dembele itu selalu gagal kalau di timnas Prancis ya karena pas kalau jadi winger di Prancis itu selalu gagal gitu. Tapi kalau ketika dia mainkan di formasi 4-2-3-1 dan jadi second strikernya Mbappe atau attacking midfielder, ya buktinya Dembele gacor di tahun ini kan gitu. Ferran Torres cocok seperti itu. Apalagi ketika menghadapi Norwegia juga asisnya itu kan dari Mbappe juga ya, salah satu asisnya kan. Ini juga menarik. Apalagi kalau kita ngomongin Spanyol, peran Oyarzabal sendiri kurang mendapatkan sorotan padahal dia juga termasuk daftar top skor ya untuk di Piala Dunia kali ini gitu Sen. Ini kan Iya betul karena memang dia seperti itu ya dari Euro kan. Dari Euro padahal Oyarzabal yang nyekor konsisten di Euro kan. Dia jadi penyelamat pada saat itu bersama Nico Williams dan juga Lamine Yamal ya. Tetap karena memang dia kurangnya Oyarzabal kan gara-gara dia tidak bermain di klub besar saja. Kalau misalkan dia bermain di Madrid atau Barca udah diagung-agungkan dan mungkin market value-nya tinggi. Dia kan setelah Euro banyak sekali klub yang minat kan, tapi dia tetap stay sama Sociedad kan. Karena memang secara umur juga sudah ini ya, kalau untuk bermain di klub besar secara umur tidak memberikan. Iya, tadinya kan ada ini kan projectnya Real Madrid. Jadi mendatangkan striker untuk satu musim seperti Jose Lu kan jadinya Jose Lu kan. Iya, Jose Lu. Tadinya kan Oyarzabal gara-gara Oyarzabalnya nolak jadi milihnya Jose Lu kan. Berarti ini juga keputusan yang tepat untuk Oyarzabal ya. Kenapa? Karena lebih baik bermain di Real Sociedad tetapi mendapatkan peran utama kan daripada bermain di klub yang lebih besar tetapi jadi cadangan. Dan terbukti kan. Iya. 2 tahun tropiless Sociedad Copa del Rey. Ya. Ngangkat piala juga dia kaptennya. Ya, terus kita lihat Jose Lu nasibnya gimana kan. Kita juga kan tahu ibaratnya setelah 1 tahunnya tidak kemana-mana juga. Iya, tapi kan di musim pertamanya dia dapat champion kan. Iya, langsung dapat champion. Ini juga keren banget. Nah, kalau untuk Argentina lawan Cape Verde ini mungkin menjadi laga yang benar-benar apa ya, kita tidak bisa meremehkan Cape Verde ya, karena memang hasil imbang dan masih tidak terkalahkan di grup juga. Ini sesuatu yang menarik, jangan-jangan anomali dari Piala Dunia 2026 itu ya Cape Verde itu sendiri gitu kan, yang memberikan kejutan gitu. Nanti kita lihat nanti pertandingan melawan Argentina akan seperti apa ya. Walaupun memang Argentina sudah siap sekali ya di press conference Scaloni yang terbaru mereka tidak akan meniru ataupun tidak akan mencontoh Spanyol yang menganggap remeh Cape Verde. Artinya Scaloni ini akan menurunkan skuad full. Scaloni itu tidak pernah menurunkan skuad biasa-biasa aja kalau udah fase knockout ya. Ini kita akan lihat melawan Cape Verde ini ya, tentunya Messi akan jadi starter semoga saja karena tentunya akan banyak sekali bola-bola mati mengingat jika
tim itu mainnya low block pasti akan banyak sekali pelanggaran ya, dan tentunya Betul. akan di luar kotak juga gitu. Betul, apalagi sudah terbukti ya senjata utamanya Argentina itu tendangan dari luar kotak penalti dan juga set piece atau free kicknya gitu kan. Tetapi ada yang menarik dari free kick Argentina, Sen. Ibaratnya kan free kick dari Lo Celso dan juga Lionel Messi itu seperti ada teknik baru ya dari free kicknya, Betul. di mana waktu itu kan pemain Argentina dipasang dalam pagar itu kan, tetapi eksekutor tendangannya itu mengarah kepada pemain Argentina dan ketika tembakan itu dilesatkan pemain Argentina itu langsung menghindar kan. Itu Iya. juga kan menghalangi pandangan dari kiper lawan Iya, kan. itu kan arahan dari Emi Martinez ya. Jadi Emi Betul. Martinez dari belakang itu kan nyuruh nih kurang-kurang ini, karena ya point of view dari kiper tuh tahu oh titik Tahu. buta kiper tuh di mana dan juga Betul. segala macam. Ini kan mungkin nanti di level klub di musim depan akan ada strategi seperti ini. Ditiru ya. Argentina itu yang memulai kan. Betul. Ya, apalagi Tapi narasinya tidak ada. untuk Messi ya. Ya, apalagi narasinya gini, ketika gol free kicknya Lo Celso kan ada Lautaro yang ini apa Emiliano Martinez yang ngatur tuh. Itu ibaratnya asisnya Emiliano Martinez. Iya, Martinez asis ya. Asis lewat instruksi ini juga kan keren banget sih. Ya, ini menarik banget ya perjalanan dari Argentina dan juga Portugal, walaupun memang sudah fase knockout ya gimana lagi, karena Piala Dunia ini tidak asiknya seperti itu, tidak ada libur, jadi kita tidak bisa evaluasi knockout semua. Karena Betul. ketika video ini di tapping jam 12 Brazil langsung main ya Lawan sama Jepang. Jepang. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas Brazil, kalau kita nebak salah kan nggak bakal diupload ya. Betul, Gitu. betul. Jadi kita lebih membahas apa yang trending topik saja ya. Trending topiknya tadi, bahkan ada konten kreator yang sudah enak banget sama yang Narasi. mengatakan wah ini sudah disetting Portugal masuk pot neraka, Argentina Iya. tidak. Bahkan ada konten kreator yang mengupload dan juga mengedit udah ya katanya. Jadi Iya. diedit potnya itu Uzbekistan semua. Ini kan yang kalian bawa. Emang bener ya, seperti yang gue bilang tadi kan di episode sebelumnya bahwa Cristiano Ronaldo itu seakan-akan dirinya yang ingin digoreng biasanya. Ketika mengatakan I'm back itu kan melawan Portugal, melawan Uzbekistan, bahkan di roasting sama hostnya itu yang ada Thierry Henry, yang ada Zlatan Ibrahimovic. Ibaratnya kan kalau menurut gue ini salah satu hostnya ngomong gini, kalau menurut gue siapapun bisa mengatakan I'm back ketika mencetak gol melawan Uzbekistan. Iya, dan juga ada satu kalimat di kolom komentar, ini bukan dari pandit, bukan dari siapa-siapa, hanya warganet saja. Komentarnya itu God never say I am back Iya. because God never left. Wah, Jadi ini keren banget. ya gue tidak pernah mengucapkan aku kembali ya, karena gue tidak pernah kemana-mana Betul, ini dan gue tidak pernah meninggalkan apapun ya. betul. Ini juga efek dari Ibrahimovic juga ya. Ibaratnya menurutku dia tidak pernah kemana-mana. Memang dia kemana gitu kan. Ini kan Ya menunjukkan bahwa memang dia ke gurun gitu. ini juga benar-benar ya Cristiano Ronaldo itu lewat statementnya ya celah untuk dirinya digoreng ya, karena ketika dia mengatakan I'm back itu mau validasi bahwa dirinya ya sempat pergi gitu kan dari sepak bola gitu. Enggak, menurut gue itu salah kameramen, langsung dipotong. Itu ada kelanjutannya ya, back ternyata. Iya. Oh, I am back, I'm not YouTuber bro. Yang footballer gitu kan. enggak, jangan-jangan ini lagi welcome back to my channel. Ini kocak banget dan lagi-lagi ya ada yang menarik juga ketika hasil imbang Portugal melawan Kolombia selain keputusan VAR yang menuai kontroversi ya, ibaratnya di podcast bersama Piers Morgan itu cuplikannya viral kembali Sen, di mana Ronaldo itu mengatakan bahwa ya Amerika Selatan itu cuma ada Brazil sama Argentina doang gitu kan, dalam artian negara yang lain itu cenderung lemah gitu kan. Dan setelah ditahan imbang sama Kolombia, bahkan digempur habis-habisan sama Kolombia, setelah pre-match interviewnya Ronaldo mengatakan bahwa Kolombia sangat kuat. Ini juga ibaratnya lagi dan lagi menelan ludah sendiri gitu Ya ya. kalau gue sih nggak kaget ya. Biasa. Yang ngomong siapa? Ronaldo kan gitu pasti. Betul. Memang orangnya seperti itu kan. Apalagi duet mautnya yang terus-terusan memberikan respon palsu ya. Piers Morgan, Jorge Mendes itu orang-orang yang apa? Iya. Bermuka dua ya. Dia itu selalu iya-iyain Ronaldo aja gitu kan. Biar senang aja sebenarnya kan. Ini menarik banget karena di fase knockout ini pertandingannya seru ya. Kemarin gue juga nonton pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada ya, di mana wah ini keren banget sih. Permainan dari Afrika Selatan itu bagus, rapi gitu kan. Sangat disayangkan ya di menit terakhir ya, di babak tambahan waktu kedua itu akhirnya Kanada berhasil memecah kebuntuan gitu kan. Apalagi dalam pertandingan itu juga comeback-nya dari Jonathan Davis ya,
setelah sebelumnya cedera gitu Sen. Ini akhirnya Kanada bisa melaju ke babak 16 besar Iya, gitu. ya, dan itu membuktikan jika Kanada adalah tuan rumah yang pantas ya. Mereka Hmm, bisa melaju jauh tidak seperti di edisi sebelumnya babak hmm, belur di grup ya Qatar betul kan. betul. Membalas babak belur di grup Kanada udah lolos ya. Tinggal Hmm, nunggu nanti US benar. sama Meksiko ya. Betul, US sama Meksiko, betul. US dan Meksiko ini akan sejauh apa? Karena tuan rumah ini ketika lolos ke fase knockout aja itu sebuah sejarah tersendiri ya bagi mereka, apalagi untuk US karena seperti yang kita tahu US itu selalu jadi bulan-bulanan di fase grup gitu kan, Iya, ya, tidak karena pernah mereka lolos kan. tidak pernah mengenal football ya. Mereka Benar. mengenal soccer. Makanya ini juga sangat menarik banget ya. Lalu ada Iya. big match apa lagi nih, Zen? Ya dan yang menariknya di edisi kali ini yang sudah pulang 16 negara yang sudah pulang itu Hmm. memang negara yang pantas pulang, namun ada dua negara yang tidak pantas pulang yaitu Korea Selatan dan juga Uruguay. Sayang Betul. banget kalau mereka ada di 16 besar ya, ini benar-benar menarik banget. Tapi ya Hmm. kita mengesampingkan yang udah pulang, ya udahlah pulang-pulang aja gitu. Betul. Tapi yang tersisa itu kan tetap klub-klub besar ya seperti Jerman, Prancis, kemudian Belanda, Portugal, Kroasia, Spanyol, Hmm. Belgia kan, Brazil, Jepang, Argentina masih ada semua gitu. Kolombia, Mesir juga, Betul. Inggris. Gitu kan. Ini akan semakin menarik tentunya ke fase-fase selanjutnya, dan juga ya walaupun point of view sebagai orang yang santai bisa nonton bola sih, ini benar-benar hajatnya sepak bola karena Betul. tiap hari tidak ada libur match gitu. Libur match itu nanti ketika masuk ke semifinal ya. Udah mulai Jadi ada libur ya. udah ada libur 1 hari kan itu juga. Ini benar-benar keren banget ya. Nah, menurut lu prediksi lu sendiri Jepang versus Brazil akan seperti apa nih, Sen? Nah, karena memang ketika video ini diupload sudah bermain hasilnya, berarti Iya. ini prediksi saja. Jepang yang menang. Gue juga setuju. Gue setuju Jepang yang menang Dan karena gue setuju ketika ditanya Haji Memoriasu kan ditanya kalau adu penalti gimana? Ya kalau adu penalti saya sendiri yang akan menyusun urutan penendangnya. Dan betul gue yakin betul. sampai penalti. Betul. Karena pasti Brazil mencuri gol cepat lewat Vini, kemudian Betul. dibalas sama poinnya, sama skornya, kemudian adu penalti. Nah, untuk adu penalti sendiri, Jepang itu kan jauh-jauh hari sebelum Piala Dunia ya, itu sudah mempersiapkan dengan menunjuk Nakamura ya, legend mereka, di mana eksekutor penaltinya. Jadi pemain-pemain Jepangnya udah mendapatkan treatment lebih untuk menghadapi penalti sih. Ya, tapi ya untuk Brazil gagalnya cuma satu, bukan di kiper tapi di penendang. Karena Bisa jadi. kipernya Alisson sudah tidak bisa diragukan Diragukan lagi lagi, untuk Alisson betul. Becker ya. Penendangnya pasti. Karena penandangnya selain Vini dan juga Akunya, nama-nama yang lain Hendrik. itu Ya, pindah dari Hendrik. ini juga masih menjadi pertanyaan besar ya. Hendrik itu kan di fase grup juga kurang mendapatkan menit bermain ya. Apakah nanti dikenalkan akan diturunkan? Iya, dengan cederanya Rapinya mungkin ya. Mungkin ya ibaratnya kan ini Ya, waktunya nggak bakal sih, soalnya nurunin Neymar. bisa jadi antara Neymar atau Soalnya Hendrik ya. posisinya kanan kan, kanan kosong, cuma ada cuma ya ada Paqueta juga bisa main di situ, tapi kan Paqueta lebih condong ke gelandang kan. Iya, Yang lebih betul. cocok untuk winger kan Rapinya, tapi Rapinya yang cedera gitu. Cedera, Kan. betul. Dan juga bangkrut juga ditipu bapaknya ya. Betul. Apalagi Dan opsi terakhir Ancelotti ya Hendrik ya ibaratnya ya. Kalau menurut gue mah daripada Neymar atau Hendrik di knockout ya lebih baik Hendrik Hendrik. sih. Karena ya secara performa staminanya ya tidak bisa dipaksakan lagi. Iya, biar federasi Brazilnya itu tidak rugi. Kalau Betul. Neymar main cedera kan harus biaya rumah sakit juga. Recover lagi. Ini juga ada fakta menarik dari Rapinya. Jadi Rapinya itu kan setelah cedera dia ngotot ingin tetap bermain di Piala Dunia sehingga tidak pulang ke Barcelona tetapi mendapatkan perawatan. Jika nanti Brazil itu berhasil mengalahkan Jepang, nanti ada kemungkinan next match-nya itu Rapinya bisa dimainkan katanya Nah, seperti itu. Norwegia ya. Apa tuh? Kayaknya yang kalau misalkan Brazil yang lolos lawannya Norwegia. Kalau Norwegia sama Pantai Gading gue lebih jagoin Norwegia untuk sekarang. Wah, meskipun Pantai Gading ada potensi Ada memberikan potensi, kejutan ya. karena Pantai Gading ini mainnya rapih banget ya, apalagi Ahmad bener-bener jadi superstar. Ini harusnya dilirik oleh klub-klub, tapi sepertinya MU tidak akan lepas Tidak ya. akan. Justru ini Ahmad akan menjadi peran penting sih di MU setelah penampilannya di Pantai Gading kan. Karena dari Wayne Rooney sendiri mengatakan bahwa Amad Diallo itu pernah bersinar di era Ruben Amorim, tetapi ketika di take charge sama Michael Carrick kok performa Ahmad turun. Nah, sekarang di Pantai Gading Ahmad itu kan gacor sehingga Wayne Rooney itu bertanya-tanya, harusnya Michael Carrick itu menyusun skema di mana bisa mengoptimalkan peran dari Amad Diallo ya. Semoga saja ya. Iya, tapi musim ya depan kalau gitu. misalkan Carricknya tidak cocok, mungkin Ahmad yang memilih keluar ya. Nah, bisa Dengan jadi performa seperti ini pasti banyak sekali tawaran. tawaran betul. Apalagi Diamande juga ya dari Ivory Coast juga kan keren banget sih performanya.
So, ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Ini sudah sampai di sini ya. Hmm. Kita akan bahas terus fase selanjutnya 16 besar, perempat, semifinal dan juga sampai final ya. Kita akan bahas terus karena ini menarik. Menarik Tiap hari banget ya. pertandingannya menarik juga. Bahkan tim sekelas Cape Verde juga menarik untuk dibahas Iya, karena ini betul. benar-benar debutan ya. Kemudian juga belum terkalahkan dan Iya, juga masih menariknya unbeaten. mereka lawan raja terakhir. Iya. Apakah strategi tembok Cape Verde ini akan dipecahkan oleh Argentina karena Spanyol tidak bisa? Kita tinggal tunggu saja ya. Apalagi dari fans Cape Verde sendiri, bahkan jikalaupun negara kita harus dipulangkan oleh Argentina, itu tetap sebuah kebanggaan katanya kan. Itu dari fans Cape Verde sendiri. Apalagi yang bobol Messi. Nah, itu benar-benar langsung setelah match langsung minta foto Ya, aja. kayak seperti Jordania. Oh, Jordan Pemainnya kan bahkan karena banyak kan orang Islam. Iya. Caption di Instagramnya tuh Alhamdulillah. langsung foto berebut foto sama Messi ya. So mungkin itu saja yang sudah kita bahas tentang pot Argentina dan juga Portugal, di mana para fans Portugal khususnya fans Cristiano Ronaldo menganggap bahwa Portugal itu sangat dirugikan dengan pot neraka mereka, dan di sisi yang lain Argentina memang sudah disetting oleh FIFA untuk memenangkan Piala Dunia kali ini. So drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.